Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes Grinda cordless brushless dari Mailtank yang terbaru. Ini kopernya lumayan besar, sama seperti kopernya tipe sebelumnya yaitu SH221. Ini yang keluaran terbaru tipenya MK15 kalau tidak salah ya. Baik, langsung kita akan buka isi atau paket pembeliannya apa saja ya teman-teman. Baik, ini dia. Untuk paketnya seperti ini. Yang pertama manual book. Sini tertulis MK15. Ini buku panduan. Lalu kemudian di sini satu buah charger DC 21 volt 1000 mA atau 1 ampere. Ini ada copper blade. Ini lumayan bagus ya, kokoh. Finishingnya juga rapih, bagus. Kemudian untuk kuncinya ini biasa aja, standar. Lalu dua buah baterai dengan kapasitas 30 Ah atau 3000 mAh 21 volt. Ini model terbaru ya untuk baterainya. Modelnya lumayan unik, tapi untuk soket tetap ini LXT ya. Jadi untuk modelnya lebih kelihatan keren lah. Nah, menarik di sini ada indikator baterai yang sudah digital ya. Ini ada di 98%. Jadi dua buah baterai 10 sel ini teman-teman ya. Ini bukan kapasitas yang 5 sel tapi yang 10 sel. Oke, langsung ini dia unitnya. Kita rapikan dulu untuk cover boxnya. Oke, ini dia untuk unitnya. Mailtank MK15 brushless ya. Untuk material body lumayan bagus. Kemudian nah, ini kalau kita lihat sepintas sepertinya ini plastik ya, tapi enggak. Ini metal atau ini cor-coran. Kemudian rubbernya ini ada motifnya juga enak, ini kalau pas dipegang nyaman, dan ini kecil ya diameternya. Jadi teman-teman yang tangannya kecil ini cocok ya. Di genggaman itu enggak terlalu kebesaran. Oke. Lalu di sini ada trigger. Kemudian ini lock button untuk menyalakan secara terus-menerus. Lalu di sini yang menarik yaitu ada fitur layar LED ya. Nah, ini kemudian spindle lock. Lalu nah di sini juga ada yang menarik yaitu ada tombol untuk rotasi ya. Artinya ini bisa kita rubah posisi kepalanya ke posisi yang kita inginkan sesuai dengan kenyamanan saat kita gunakan ya. Contohnya seperti ini nih, kita tinggal tekan lalu kita putar ke arah yang teman-teman sukai. Begitu ya. Jadi bisa diputar. Ini menarik ya. Ini inovasi yang menarik untuk mesin Grinda cordless. Kalau sudah ada fitur ini di merek lain, silahkan kasih tahu mereknya apa. Tapi saya baru lihat ya, baru tahu kalau ada fitur untuk rotasi ini di mesin Grinda cordless Mailtank MK15. Seperti itu ya. Jadi ini bisa rotasi, bisa diputar sesuai dengan arah yang kita sukai, yang kita inginkan, sesuai dengan kenyamanan. Begitu ya. Oke, kita tes nyala. Di layar indikator, di layar LED ini ada indikator baterai. Kemudian sini ada mode cut atau mode potong. Lalu kalau kita pindah, ini ada tulisan tombol yang pertama fungsi seleksi. Jadi untuk memindah fungsi ya. Tombol yang ini untuk memindah fungsi. Yang pertama ini cut atau memotong. Lalu kita tekan lagi,
ada tulisan green, artinya ini untuk menggerinda. Kemudian yang terakhir ini untuk polisher, jadi untuk poles ya, dijadikan mesin poles, jadi tinggal pakai mata poles begitu ya. Ini untuk matikan layarnya ketika tidak digunakan supaya irit baterai. Nah, matikan lampu layar di bagian LED sini ya, yang tombol yang kanan ini. Jadi tombol kiri untuk memindah fungsi, lalu untuk tombol kanan untuk mematikan layar. Begitu ya teman-teman. Oke, mantap, inovasi yang luar biasa dari produk generik Mailtank. Oke, kita akan lihat isi dari baterainya, apakah betul 3000 mAh atau 30Ah. Oke, ini dia untuk jeroan baterainya. Modulnya atau BMS-nya di sini sudah 3 MOSFET ya, artinya ketika mendapatkan beban yang lebih berat itu dia tidak gampang mati. Lalu di sini ada sensor panas ya. Ini dia. Jadi ketika panas yang berlebih nanti dia akan auto cut, artinya automati ya ketika memang akan terjadi panas pada baterai ataupun pada mesin. Oke. Untuk spesifikasi baterainya ternyata di sini 2000 mAh teman-teman. Mereknya CJ pada umumnya. Jadi kalau tertulis di sini 30Ah berarti tidak sesuai ya. Artinya malah jauh lebih lebih besar kapasitas realnya di 2000 mAh atau 4000 mAh atau 40Ah. Begitu ya. Oke, mantap. Oke, berikutnya kita akan tes RPM-nya. Tetapi sebelumnya saya akan charger dulu untuk baterainya supaya sampai di 100%. Ini baru di 85% ya. Oke, ini sudah saya cas penuh 100%. Kita lihat RPM di mode cutting atau mode paling kecepatan tinggi ya. (7.200). Untuk spek tertulisnya di sini 7.500, 4.500 sampai 7.500. Jadi untuk kecepatan tertingginya di 7.500 yang tertulis di spek, tapi realitanya 7.200. Mungkin kalau menggunakan baterai yang lebih bagus lagi bisa sampai ya di 7.500. Begitu ya. Sekarang di kecepatan menengah atau mode grinder ya. Ada di 5.700. Dan terakhir untuk mode polisher, artinya yang untuk mode pelan, ada di 4.300. Oke, seperti itu. Langsung kita akan uji kemampuannya bagaimana. Plat besi di ketebalan 5 mili ya. Ini mode cut, mode potong.
Berikutnya mode gerinda. Ini sambil saya tekan. Wah, kuat banget ya. Ini padahal sudah saya tekan, dia nggak mati. Karena memang ini MOSFET-nya 3 ya. Jos, mantep. Pakai mode cut ya. Sekarang kita pakai mode cut, artinya kan yang RPM-nya lebih maksimal, lebih tinggi. Tetap nggak mati, mantap. Kita pengen lihat putaran buat polisher. Ini pelan ya. Nah, mati ya di mode polisher. Coba kita cabut, masukkan lagi. Oke, jadi di mode pelan tidak bisa untuk kita tekan berlebih ya. Seperti itu. Oke, sip. Oke, itu dia tadi pengujian yang sudah kita lakukan untuk potong ya. Untuk potong saya rasa oke, mantap. RPM-nya karena di 7.500-an. Mohon maaf, di 7.200-an. Lalu untuk menggerinda atau kita menipiskan bahan metal atau ngamplas ya, ini lumayan kuat karena di baterainya sendiri sudah terkandung 3 MOSFET, jadi tidak gampang mati-matian. Nah, kecuali tadi untuk di mode paling rendah atau kita gunakan untuk polisher ya, itu nggak bisa kita tekan berlebih karena memang untuk polisher juga nggak terlalu harus menekan ya. Beda dengan ngamplas. Kalau ngamplas mungkin harus ada penekanan juga untuk menipiskan kayu ataupun menipiskan plat metal atau besi. Jadi kesimpulannya untuk di harga 700 ribuan saya rasa ya sudah cukup lah ya. Di samping karena mendapatkan 2 baterai dengan banyak fitur yang sudah modern, yaitu tadi yang sudah kita bahas ya, mode rotasi dan LED, layar LED begitu ya. Jadi dibanding pendahulunya SH221 ya saya rasa ini lebih worth it ya, lebih rekomendasi yang ini. Harganya tidak jauh beda. Jadi kalau yang SH221 itu di 600 ribuan dan ini di 700 ribuan, jadi hanya selisih 100 ribu. Jadi kalau memang mau cari yang mile tank, itu memang ada 3, SH19, SH21, kemudian MK15 ini. Nah, yang paling murah itu yang SH19 ya, itu tidak sampai di harga 400, tidak nyampe di 400 ribuan. Kalau tidak salah ya, iya di bawah 400 ribuan, tapi tergantung nanti dapat voucher atau tidak. Sementara yang SH21 itu di 600 ribu dan itu pun nggak sampai di 600 ribu, artinya di bawah 600 ribu dan tergantung voucher juga ongkir juga ya. Kalau teman-teman di luar Pulau Jawa ya saya rasa lebih dari 600 ribu yang SH21. Lalu kemudian ini yang terbaru MK15 ya, di harga 700 ribuan. Kalau dapat voucher ini bisa nyampe di bawah 700 ribuan. Tapi teman-teman yang di luar pulau ini bisa nyampe di lebih di 700 ribuan begitu ya. Nah, jadi kalau ada pilihan antara untuk mile tank ya, maksudnya tidak untuk merek lain ya. Seumpama teman-teman pingin mile tank ya, berarti pilihannya yang agak tinggi ada 2, yang maksudnya tipe tertingginya ada 2, yaitu yang SH21 dan
MK15 yang terbaru ini. Nah, selisihnya itu perlu dipertimbangkan karena cuma selisih 100.000 saja, begitu ya, mendapatkan fitur yang lumayan simple, maksudnya remeh-temeh, tapi ini berfungsi atau bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengganti posisi saat digunakan untuk kerja, posisi memotong ya, begitu. Jadi angle-nya nanti bisa dirubah-rubah. Paham ya, begitu ya. Lalu ya kesimpulannya, dibanding sama SH21 kayaknya untuk power ya nggak jauh beda lah ya untuk powernya. Di samping baterai yang diberikan juga lumayan mantap ya, di 3 MOSFET begitu. Jadi saya rasa untuk Mailtank di 3 MOSFET semua ya. Baik yang itu SH19 juga kayaknya kalau nggak salah ya, teman-teman bisa cek lagi video reviewnya, itu di 3 MOSFET juga. Artinya untuk kalau spek dari baterainya ya standar aja biasa ya. Jadi bukan baterai yang paling bagus ya, bukan. Tapi setidaknya memberikan MOSFET yang BMS yang terdiri dari 3 MOSFET, yang artinya tidak gampang mati-matian ketika mendapatkan sebuah penekanan. Tidak harus copot pasang, lepas pasang ya, ketika mati lepas kemudian pasang lagi baru hidup. Begitu ya. Oke, penilaian di tangan teman-teman masing-masing ya. Untuk kebutuhan kerja teman-teman ya dipertimbangkan lagi apakah memang pilih Mailtank atau merek lain ya, atau mungkin yang lebih bagus lagi, itu tergantung pilihan masing-masing ya. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.